Selamat siang. Siang ini saya bersama Bu Dinar dan Bu Eka mau pengabdian masyarakat di Gunung Kidul. Dan ternyata hujan. Kenapa? Kita buat vlog nanti ya. Buat vlog durasi 1 jam. Ya, inilah kampus UST-nya. Mobil di mana, Bu? Mana sih mobilnya? Kelihatan nggak sih? Lari aja. Lari dan saya juga akan ikut lari. Ya, kali ini sudah perjalanan mau menuju ke Gunung Kidul. Iya. Ya, ini udah 2 bulan nih off. Aku tuh kok udah lama kayak gak lihat Bu Dinar ngupload sepedaan ya. Itu bener-bener telaten banget, Bu. Hampir tiap hari apa tiap minggu? Dulu waktu bulan pandemi itu tiap hari aku. Serius? Sampai jauh-jauh? Iya. Paling jauh berapa kilo? Paling jauh tuh pernah paling ini ya, paling najak, paling ekstrim ke Gua Jepang. Parang udah pernah belum sepedaan? Belum. Gua Jepang deket Parangtritis kan? Jauh banget. Gua Jepang. Iya, Gua Jepang terus turunnya. Karena aku sama suami kan sama-sama ini ya. Hobinya kan hobi Yang ekstrim. kayak gitu. Terus Yang tertantang lah ya. Jadi pulangnya itu ada jalan setapak. Jadi itu masih terjal ini loh, batu-batu gitu kan. Itu yang lewat situ. Dari situ ketemu pas turunnya Parangtritis. Serius? Berarti sampai sana dong? Iya. Iya, itu kita mau Gunung Kidul, kita mau naik puncak ke sana. Karena katanya mau ke Bukit Bintang. Jadi gue katanya kalau tipe sepeda ya. Ya, Itu bannya tuh ngefek gak? Kalau kita mau sepeda gunung ya beli sepeda gunung. Begitu. Tapi kalau kita mau ibaratnya nggak naik gunung, jalannya later kayak gitu ya, itu yang road bike itu. Mahal nggak sih harga sepeda? Yang tipis. Ya sebenarnya sesuai ini sih, Harus paling nggak berapa? sesuai kebutuhan sebenarnya. Maksudnya paling nggak harus berapa juta biar kalau kita gowes tuh nggak cepet capek gitu loh. Ya. Yang ringan, yang penting gowesannya itu ya ringan gitu. Harus ya sepeda ya nyewa pickup tuh enteng, Pak. Iya, tapi kan ada juga sepeda yang sampai 50 juta nggak sih? Semakin banyak gear ya. Gearnya ya, Bu ya. Itu yang bikin ringan itu. Mahal. Makin mahal. Itu Ibu emang suka custom sendiri apa Bapak yang suka terus Ibu juga jadi seneng? Awalnya itu karena adik itu kan hobi sepeda. Tapi dia ini senengnya sepeda-sepeda yang kuno kayak gitu. Oh gitu. Sepeda kebo. Kayak ontel gitu atau lebih ini lagi? Iya, sepeda ontel yang sepeda kebo itu loh, Bu. Oh, ya oke. Nah, itu. Terus berawal kan dari situ. Terus karena wah kayaknya menarik nih kalau kita misalnya kemana kayak gitu kan. Ya udah akhirnya beli sepeda gunung itu. Harga berapa, Bu? Punya aku murah. Berapa? 38 apa ya? Itu yang satunya. Budaya berapa sepeda di rumah? Ya sepeda gunung 2. Terus berapa lagi? 2 toh itu? Iya. Satunya harga berapa? Yang punya suami itu yang agak mahal. Berapa, Bu? Berapa ya? 5 apa? 5. Itu dia lebih ringan, Bu? Lebih ringan sih karena gearnya lebih banyak. Dan rodanya kecil. Punyanya Bu ini Bu Heni, beliau dosen Siapa dulu, Bu? ekonomi toh. Iya. Dosen ekonomi, beliau juga hobinya goes. Juga sepeda gunung. Kemarin jadi di mobilnya tuh selalu ada sepeda. Oh gitu. Apa tapi lipat apa biasa? Ada yang lipat, ada yang sepeda gunung. Oh gitu, dia sampai bawa berapa sepeda di mobil? Nah, tak tonton sih kemarin itu ada satu sepeda tapi sepeda gunung. Jadi bisa dipretelin gitu loh. Oh iya, dimasukkan ke betul. mobil. Nah, itu ini sepeda electric bike, Mbak gitu. Wah seru juga tuh. Jadi sudah bisa mengubah energi gerak Iya, jadi bener. listrik, jadi bisa dicas HP-nya di situ kayak gitu. Terus wah pastinya mahal banget tuh, berapa katanya? 17. Wow. Tapi itu 17, wah dia punya buat- saya dapat 5 aku bilang. dia bisa nyimpen daya buat ngecas, terus dia juga bisa sepedanya nggak perlu ngawil. Oh enggak sih,
tetap Ngambil apa, Bu? goes. Ngayuh deh, Oh. sorry ngayuh. Tetap goes. Tetap goes, ya. Cuma memang itu untuk bisa itu tadi, selain cas juga langsung bisa mengukur berapa kalori yang bisa kita keluarkan. Kalau itu tuh sebenarnya bisa beli sih yang untuk mengukur manual kalori itu. Kalau aku sama suami tuh malah pengen road bike, Pak. Lebih mahal ya? Yang itu loh. Oh, yang gini, yang ini ya, stangnya ke bawah itu, Bu. Iya. Itu bedanya apa? Buat di jalan biasa? Ya biasa, terus yang ini yang letter, terus yang halus kayak gitu. Itu lebih enteng. Karena semakin kecil bannya tuh lebih ini, lebih Ringan. dari belakang. Aduh. Nah kayak gini loh Bu, yang bagiku susah ya. Misalkan naik macet, Bikin grogi ya, Pak? Tapi nak macetnya masih bisa jalan-jalan nggak apa-apa Bu. Kalau misalkan ya naik macet, berhenti harus handrem. Nah saat mau ngelepas handrem untuk naik itu aku kadang yang masih ya Allah susah. Wah, Bapak udah pernah ke Samigalo belum? Itu di Oh, sana ya? Kulon Progo ya? Kopi Ngelinggo. Belum, Samigalo. Kulon Progo. Wah. Ngelingo. Ngelingo apa Ngelinggo? Ngelingo. Ngelingo. Aku nggak sampai kalau belum di Tumpeng Menoreh. udah Aku Tepung belum Menoreh pernah udah. tuh. Itu yang di fotonya Bu Heri itu bukan sih? Tepung Menoreh aku sudah. Yang itu kan sih, yang itu kan? Tumpeng Oh, kayak aku Menoreh. ke Anang sama Mbak Retno bukan? Iya bener dengan Pak Bia di Tepung Menoreh udah. Tumpeng Menoreh tuh bayar 50.000. Udah plus makan ya. Itu ekstrim tuh jalannya gitu. Oh. Itu bawah hujan loh Bu, kok pakai jas hujan orangnya tuh. Jadi bawah tadi kan hujan, Pak. Ini padahal nggak hari libur ya Bu ya, macet gini ya. Kalau hari libur, Karena truk-truk itu. iya sih karena truk tuh nggak bisa cepet ya, terus bis itu jadi. Kalau apa ininya Bu Eka ini, yang usahanya Bu Eka ini berarti mulai dari penjahitan juga Bu Eka. Enggak, Bu, aku jualan aja kok, Bu. Ya dulu katanya jahitin juga Bu. Iya, terus itu diatur sama suamiku sendiri yang itu beda-pegang divisinya beda semenjak aku ngajar. Berarti mulai dari desain sampai Ada divisi yang kayak gitu, cuma aku nggak yang di fokusku tuh itu tak maklonin kok. Yang itu yang produksinya tak maklonin akhirnya. Kerja sama yang orang produksi kayak gitu. Kalau aku lebih fokus ke jualan Jualan. grosirnya sih. Tapi kan udah punya langganan kan, yang ambil-ambil tuh. Udah, yang ambil-ambil itu udah ada ya. Grosirnya tuh paling nggak minimal berapa? Tapi itu gimana ya, karena aku Biji-nya? nggak keagenan ya, karena emang grosiran ya, minimal per model tuh 10. Per model 10. Terus 10 ini, beli terus kita tuh 10 aku model. nggak open agen, nggak open reseller yang harus orang tuh Budina nih daftar reseller wajib beli semua kayak gini. Jadi aku masih open terus, bebas aja gitu. Sekarang ambil, bulan depan nggak ngambil nggak apa, karena aku nggak nyebut keagenan ya, kan ada tuh yang harus dia harus member, harus apa kayak gitu. Ya tergantung marketnya sih. Kalau aku sampai sekarang nggak bikin memberan gitu sih. Tapi tetap ada yang beli terus ada ya Bu ya. Ya gimana caranya, nanti cari solusinya tuh, entah iklan, entah apa, terus entah modelnya yang pada nggak punya atau apa, modelnya lebih cepet kayak gitu kali. Lebih Berarti kesana ada divisi apa aja? macam-macam sih. Pengiklanan ada. Sebenarnya tadi kemarin aku punya IT, cuma terus akhirnya kok belum bisa banget, mungkin aku juga build-nya nggak terlalu cepet juga, akhirnya nggak ada. Ya cuma marketing aja sih, cuma marketing ada di Shopee, ada di mana ya, jadi siap
Konten marketing tuh build up baru, terus yang ngikutin kota Shopee lagi trennya apa nih, gimana caranya. Kalau dulu pakai hashtag rame nih, sekarang enggak, harus live misalnya kayak gitu. Di Instagram juga sama, dulu tuh kita bikin caption, kita bikin hashtag bisa naik kayak gitu. Sekarang ternyata caranya nggak kayak gitu, harus banyak like lah. Gimana tuh caranya banyak like, misalnya sering iklan atau apa kayak gitu. Ternyata itu loh yang bikin terus belajar terus kayak gitu. Terus ya cuma kesana sih, lebih belajar ke marketingannya sih. Soalnya ya gimana ya, Kalau belajar ke marketingannya itu di mana? kita ya otodidak, mau nggak mau cari-cari juga sih kayak gitu. Nah, kursus ada tapi Ya, mahal. sebenarnya ya kayak ya cari aja yang misal katalah di YouTube nih, misalnya ada pelatihan gitu ya. Pak, Kalau Pak, ada kita lulus dananya, kan, Pak? Tuh, kalau ada dananya pelatihan, kalau nggak ada ya gimana caranya, cari-cari tuh trial and error. Bu, kita ternyata harusnya ngiri yo, tapi iso saya lewat error Pak Bu, bisa ini bisa kok Pak, ini bisa Yang mana? ini bisa depan 900 meter lagi kita ke kiri. SDN. Terus sayangnya tuh nak memang itu Bia, nak apa ya? Ini temanku perumahan loh Bia. Dia kan penjualan tentang ini loh, pembersih kaca mobil, gitu ya. Nah dia tuh memang pakai pelatihan loh, dia bayarnya memang mahal ya, ikut pelatihan marketing ini marketing web, marketing promosi di iklan di Instagram. Dia bayarnya mahal memang, tapi memang dia terbukti dia penjualannya keren banget. Dia menjualnya itu banyak banget. Aku tak gini, kamu Mas, lah kamu kan misalkan kayak kursus ya, kamu bayar 9 juta kayak gitu, tapi bisa balik modal nggak? Bisa kok. dalam bu 90 meter. Ini berarti ini nih. Kalem. awas. Dia penjualannya bagus, dia dari promosi itu, bagaimana cara membuat web, bagaimana tentang mengiklankan di Instagram, kan ada posting iklan. Terus ikutin jalan ini aja terus. Lihat nih loh. Oh, rumah ini. Makam. Itu makam kok. Iya. Makam apa? Makam cilik di situ satu. Jadi kita nggak jadi makan ya. Nanti masih jauh kok, masih ada 3 kilo, cuma ini harus tembusin jalan yang tadi dulu. Dan di sana kayak nggak ada tempat makan. Duh, kok tinggal 9 menit? Gak apa-apa, ketemu ke jalan ini keluar jalan besar dulu loh. Ini ikutin jalan aja ya Bu. Semoga jalannya gede. Enggak, kayak jalannya masih cukup. Lurus. Pengantian. Weh, naik Bu. Nah, ini kita belok kiri ya. Ini menuju lokasi pengabdian. Mana Bu Eka? Masih lurus Bu? Masih lurus. Ini juga masih lurus lagi Bu. Masih lurus ya? Masih 400. Jalannya gini banget. Apa sih yang main di air di Gunung Kidul apa ya Bu? Yang mana banyak ya? Apa sih namanya dulu yang terkenal banget itu? Yang di sungai itu? Getuk ini loh. Sri Getuk. Apa tuh ya kayak namanya tuh? Bukan sih gitu, namanya apa ya? Nah, 200 meter lagi kita ke kiri. Iya ya, bagus ya. Habis ini kita cari tempatan ke kiri. Depan itu kiri Bu. Bentar ya nyari. Ya ini ya. Yang ini. Berarti ini ada mahasiswa yang KKN-nya di situ.
Apa? Kayaknya video maggot gede. Kok bisa tahu? Kayak ada ini apa? Kan ini loh yang rumah BS yang gede itu. Lurus 500 meter ke kanan. Masih 400 jalannya. Ya bu, kebablasan mau tapi jalan ini. Bapak ini kita tuh udah masuk kampungnya itu kali ya Pak? Dah mungkin. Mau tinggal 5 menit tak? Mana aku? Lurus 100 meter lagi ke kanan. Oh ini udah jalan gede. Ini minta tolong Pak Anang itu Apa? tulisannya apa? Yang di atas tulisannya apa? Sek, tak bercanda ya. Nggak baca apa sih? Dusun Sumber Allah nggak kelihatan. Saya tak ambil sih. Ini 1,9 lagi kita sampai. Mau cari makan dulu nggak? Oh, daerah sini apa Pak? Sumber apa, Sumber Pak? tetes. Sumber tetes. Oh, Kirimin ke saya Pak. Apanya? Sumber tetes itu. enggak tak foto. Enggak tulisan aja Tulisin ya? sumber tetes. Tulis bu. Sumber tetes. Soalnya tadi aku ngeliat ada budidaya maggot gede banget. Budidaya apa? Maggot. Hah? Sumber Maggot. tetes. Maggot. Maggot tuh apa sih Bu? Maggot itu Jamur? larva. Oh, yang tadi kiri jalan ya? Belatung, Ini tuh lurus. Oke. Cari makan dulu sebelah sini ya. Mulainya jam berapa pada nanti Pak? 2. Oh masih lama ya? Ini masih berapa kilo lagi? Ini tinggal 1,8 kilo. Coba ya, aku cari kuliner dekat sini. Mana rayon yang gue? Aduh, paling warung cilek. Ini sotoanya. Iya, tapi tutup Pak. Tutup. Tutup. Restoran berarti. Restoran. Gila, nenek kira nggak tetap pilih restoran tuh. Lalu tulisan warung. Saya sinyal gue ya orang ya. Cari kafe bu. Ini apa Bu gitu? itu aja. Putar balik yuk. Nanti wae muternya susah. Apa cari sana lagi aja? Ya tadi pemandangannya kan api. Iya, Bisa makanya melihat sih. bawah. Yang pusingnya di putaran. Tunggu ya, sambil lihat sana ya Pak. Oke. Putaran di sini bu. Iya, sih. Sabar. Kosongkan belakang. Kalau Gunung Ibu terkenal banget tanahnya merah. Kalau Bantul merah nggak tahu Bu aslinya? Ada. Bantul, ternyata itu aku baca-baca Bantul itu dulu Sing. namanya Bantul Bantul Parang. Bantul? Parang. Bantul Parang dulu itu Parang? zaman Majapahit lah ibarat. Kalau dia jadi parang ya. Nah, terus diambil Bantul pokoknya Bantul itu karang gitu loh tanahnya itu. Karang. Lah emang Bantul artinya apa? Nggak tahu ya Bantul artinya apa. Itu tuh zaman aku kecil ini loh yang oren-oren ini loh selalu dibilang jangan diambil tuh makanan ular mah. Mana sih bu? Itu tuh. Ini bu. Oh. Jual apa dia? Indomie. Serapa? Nggak ada Mie makanan Jawa, juga, Pak. ikan, soto, kayak ada ramesan ya? Bu? Ayam. Mungkin lah sini. Ya Allah, akhirnya aku piye. Wah, kita bisa lihat. Akhirnya- Ini keren banget. Kita Mau mau muter pengabdian dan ini mau mampir makan dulu dan ternyata kita dapat tempat makan yang
Ini nggak tahu ya, nggak nyangka dapat tempat makan kayak gini. Biasa tapi ini bagus. Aku berarti akhirnya gimana? Ini rotiku tak bawa ya? Oh ya Allah, bagus ternyata ya pemandangannya. Nggak nyangka. Kalau kita menopo buka iPhone apa mendalu. Wonten siang nggih. Wonten menapa Bu? Wonten soto, nasi goreng nggih saged. Oh. Ayam wonten nila. Bu, cepet Bu. Deh, dadak goreng. Pak Anang apa Pak Anang? Yang cepat napa Bu? Yang cepat. Mie. Jangan lupa nasi goreng soto. Oh, soto yang cepat nih. Deh. Apa nasi goreng apa Soto yang cepat. ya cepat. Minumnya. Mm-mm. Ya lucu ya. Ingin aku ke Bukit Bintang jadi loh Pak. Mm. Masa Rejab tuh 3 hari ya Pak? Iya kayak. Apa? Ini aku ada roti. Walaupun buat Pak Anang. Yang personal gitu, misal kalau aku punya batik, seneng batik, mau bikin itu kayak yang Bu Ayu, siapa tuh orang MP kayak di usaha batik itu Pak batik apa itu lebih ke sana. Karena akhirnya tuh beda Bu, partai mengelola manajemen partai sama kita bikin modisnya sama kita bikin brand aja tuh beda. Mindset itu beda, bayarannya juga beda, terus apa target kita juga beda. Kalau misalnya di partai kan quantity Targetnya itu yang alusan gitu. nah itu aku nggak belum sampai kalau ke alusan, karena emang ke alusan tuh yang dihargai satu polanya kan, pola kan mahal ya, bikin polanya udah mahal, desainnya. Terus kalau misalnya aku tuh pernah tahu tuh tak pelajarin tapi aku nggak tanya langsung, kayak di mana tuh di Sleman tuh ada ya penjahit namanya Mbak Ida, kalau nggak salah dia mereknya Gita Busana. Jadi dia tuh punya bawahan gitu, tapi kan dia order by ukuran kan. Nah itu yang penting itu tuh punya standar per desain per pola itu berapa, kan ada macam-macam ya orang masing-masing kan harganya beda-beda kan Bu. Lah ya kita kayak nggak nyampe, karena kan itu bukan brand yang mereka bikin. Nanti kalau udah brand beda lagi. Makanya terus menghargai sebuah karya seninya itu desainnya, kainnya atau idealis lainnya kayak gitu kan. Apalagi kalau batik kan nggak bisa kita ngomongin sama kayak kaos, satuan sama partai juga beda makanya. Nah, ini kan mau saya belajar kayak gitu itu. Tapi ternyata aku juga kan tidak menguasai ya terkait desainnya. Aku dulu juga mikir tuh sesimpel itu, ternyata aku juga lentak puluhan juta juga lentak tuh. Makanya namanya belajar tuh tadi kayak Pak Anang cerita, ada yang dia nggak ngerasa rugi bayar apa tetangganya bayar 9 juta pelatihan. Tapi kan akhirnya setiap orang tuh kan beda-beda lagi. Ternyata dengan 9 juta dia bisa giring 900 juta, ya mendingan dia bayar 9 juta.
Dia menutup apa penjualannya untuk banget pak? Ya makanya kebanyakan tuh pada kayak gitu karena perubahan tuh instan. Kalau kita nggak cepet-cepet cari yang bisa dicepetin, repot banget. Mak Miris itu ada pilihan yang tepat. Yang bener. Kenapa? Ini pokoknya seger banget. Aku belum nyobain tuh mie apa bu? Mie des. Ayo mau mencobain. Tadi malam aku enak banget bu. Di mana? Mides juga. Ada mie des juga, ada mie letek. Aku juga baru tahu itu Di mana? di bawah makam Raja-Raja Pas. Imogiri. Tapi jauh. Mau nanti. Kok nanti? Ya nanti Anang Enggak lah. Yang enggak lewati kan? pulangnya mau lewat sana ya tak lewatin. Ya siapa tahu nanti kita selesai jam 3-an, jam 4 perjalanan. Enaknya on the spot ya. Bila Bu Eka mau Pak? Apa udah ditunggu sang rumah? Iya mau lihat Nabila. Mau sekalian, ayo sekalian turun. Bu, bagaimana rasanya? Enak. Ada. Sama nggak dengan soto di bawah? Ya. Jadi tipenya Bu Dinar itu dia masih agak bening kecapnya. Ini ya kecapnya. Kalau tipenya Bu Eka dia kecap semua kecap dong. semua. Til kecap. Lumayan kan ini tadi aku udah dapat berapa menit ya? Tadi udah dapat 20 menit. Pak Anang memori handphonenya berapa sih? Besar mak yang ini. Ini isinya video, semua video zaman jadul-jadul belum tak hapus sih. Bu semua sekarang. Pak Anang sama Budi nggak jauh banget loh. Jauh ya Bu ya? Enggak lumayan. Setengah jam. Setengah jam ada nggak? Ada. Hilang kehapus dulu tuh nggak. Aku kayak hapus video yang nggak kepake loh Bu. Malah keikut. Tapi aku nggak tahu kehapusnya pas kapan. Nggak merasa ngehapus tapi di galeriku nggak ada. Kan Budi wawancara apa? Ya kan pengalaman beliau waktu itu habis wisuda itu wawancara. Oh banyak Pak ini ya biar dulu pertanyaan banyak banget ya biar perjuangan kuliah perjuangan ini biar Berarti butuh motivasi gitu. ini nanti berapa audiensnya Pak? Aku nggak ngitung gue nggak tanya. Anang Hostline itu masih buka nggak Pak? Udah nggak jualan. Kenapa? Udah capek. Padahal tuh Dulu prospek banget loh. Jualannya laris terus dulu tuh. Baik pot, baik tanaman ya Allah laris banget. apa nggak dilanjutin? Kamu nggak gitu? Capek. Apa? Gara-gara? Udah masuk kuliah ini capek aku males aku. Posting aja udah nggak pernah. Kan Pak Anang tuh bisa meng-hire orang. Harusnya ya. Posting aja udah nggak pernah. Dulu aja pot-pot aja laris banget. Kirim-kirim ke jauh-jauh terus. Ntar mau tak itu Satu lagi. orang untuk ngurusin tanaman sama ngurusin tuh pengiriman barang. Yang paling males aku tuh ini loh Bu, ngemasnya yang butuh waktu ekstra, ngemas dan ngirim. Belajar dengan masternya. BK. Nggak, aku pernah ngisi sedikit tuh di kelas. Gak tau Pak Abi waktu itu PKM atau apa ya, aku udah lupa. Tapi namanya tidak usaha tuh emang kita tuh bentuk kita tahu apa yang mau kita jual, terus kita mau ngelakuin. Karena begitu itu tuh cuma musiman ya berhenti, walaupun makanya aku selalu bilang dagang sama tidak usaha tuh sama apa beda. Kalau aku sendiri beda, karena kalau wirausaha itu kita bakal berupaya terus untuk tetap ada yang muter dari sektor yang dia sukain, entah itu berteman atau enggak. Tapi kalau dagang tuh kita bisa sewaktu-waktu gantilah, jilbab bisa, baju bisa, jualan itu bisa. Padahal Korea aslinya semua tuh perdagangan. Cuma apalagi belum lama tuh aku dengerin sirah ya, Nabi tuh jual semuanya produk dari Mekah buat keluar dari Mekah, buat keluar dari Mekah.
Emang dia tuh mengkolek semua barang-barang dagangan di Mekah supaya barang-barang di Mekah tuh laku untuk keluar dari daerah Mekah. Saya dia impor. Berarti kan emang ujungnya tuh kerjaan ada dagangnya ya. Cuma tergantung kita tuh mau kemana. Akhirnya juga cuma buat kita sendiri tuh nggak jalan. Karena kita sendiri tuh cukup buat kita gitu loh. Jadi mungkin kalau aku jalan tuh karena emang aku malah nggak pengen punya usaha tuh nggak pengen punya usaha. Pengen bekerja terus ada tangga manajerial yang tinggi itu gimana caranya ikutin tangganya. Tapi ternyata nggak kayak gitu. Nikah dulu, punya anak dulu, punya suami juga yang punya suami punya anak. Ternyata ternyata cari duit tuh bukan masalah aku senang ya, tapi gimana hidupnya anak-anakku kan kayak gitu. Karena anak saya punya anak, saya punya tim. Karena punya tim mau nggak mau kasihan kan kalau satu orang tuh nggak makan cuma gara-gara kita males gitu. Tapi ternyata yang perlu dibentuk tuh mentalnya gitu loh. Makanya aku tuh coba. Tapi ya juga susah juga Bu ngomongin yang kita lakuin, terus nulis itu sebagai sebuah tulisan buat ngajak orang tuh percaya sedangkan kita bukan siapa-siapa. Sedangkan aku tuh tipe orang satu yang nggak suka dikenal sama orang, kebalikan. Jadi saat banyak bisnis tuh yang pengen banget leadernya siapa, terus kamu bakalan bilang kamu punya apa, bisa ngapain, bisa dapet apa karena kamu bisnis sesuatu. Yang jadi tantanganku bukan itu, gimana caranya biar kayak orang-orang sukses yang dulu Bob Sadino dan segala macam tuh dia dikenal tuh waktu saya udah jaya, bukan waktu dia usaha baru mulai. Keluar tuh cuma karena ada orang yang tertarik tuh bikin portofolio dia atau emang dia bikin di usia dia tuh udah aku nggak bilang dia mapan loh ya, karena namanya usaha tuh akan tertantang terus sampai tua kayak gitu. Aku seneng karena di situ penanaman jiwa kewirausahaan. Aku seneng aja orang mau berusaha terus, pas gak bisa mau belajar terus. Makanya aku sepakat tadi tentang ya Pak Anang, dia mau belajar bayar 9 juta. Ini kan kalau beginner atau Pak Anang mikir mahal banget bayar 9 juta, udah bayar sendiri. Tapi menurut dia tuh emang cara dia bisa jalan, ya ayo kayak gitu loh. Nah itu yang pengalaman yang bisa diterima sama dunia luar kayak gitu loh. Karena dagang itu susah banget tantangannya, kita tuh nggak tahu ya bulan depan tuh laku apa enggak. Terus kalau kita nggak mau belajar tuh susah banget kayak gitu. Akhirnya sudah sampai. Ini yang khusus di sini saja. Ini acara PKK ini ya? Iya Pak. Sudah mau selesai itu? Masih sambutan. Baru mulai? Terus nanti kita mulainya jam berapa? Nanti biasanya langsung dimasukin ke dalam acara mereka. Oh gitu ya. Iya. Mungkin ada yang bisa saya bawain Bu. Berarti di sini berapa orang Mbak yang KKN? Gimana? Yang KKN berapa orang? Kalau dari kelompok saya cuma 2 orang Bu. Dari Masnya? Dari Masnya 5 orang. Kan itu kan 2, totalnya 7. Pak Anang baru memberikan sambutan. Dia biasanya videonya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu di Soka. Di sini salam dan bahagia. Salam dan bahagia merupakan salam dari Kiai Dewantara. Perkenalkan saya Anas Indo bersama ada Ibu Eka dan Ibu Dinar. Di sini saya DPL KKN dari mahasiswa Mas Amal dengan Mbak Rizky. Ya Mbak Rizky. Di sini kami bersama Dinar dan Ibu Eka ingin kayak belajar bersama ibu-ibu dusun Soka di sini terkait tentang dongeng ya, penerapan dongeng untuk penanaman pendidikan seksual pada anak usia dini ya, karena memang dirasa sangat penting kita harus menanamkan atau mengenalkan pendidikan seksual kepada anak sejak dini agar memang anak sejak dini bisa mengetahui dan bisa melindungi diri dari kejahatan yang mengancam di luar sana. Salah satu nanti kita akan melalui dongeng. Jadi di sini juga bersama Doka dan Ibu Dinar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dukuh, kemudian seluruh warga Dusun Soka yang telah menerima dengan baik mahasiswa KKN UST di Jakarta.
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Berarti pindah Dari situ. Atau sini dekat sini. mau kemana? Gak apa-apa, gak apa-apa. Di taruh sini. Coba dibalik dulu. Tapi kayaknya kurang jauh. Gak apa-apa segitu. Geser meja. Kursi di tengah situ. Mejanya diundurin nggak apa-apa lah. Kurang ganjel nggak sih? Kurang. Ini lagi ada kegiatan apa? PKK. Lagi ada kegiatan PKK. Ini PKK lagi kegiatan arisan dan sedang mengisi acara bersama Bu Dina dan Bu Eka. Saat ini sepertinya Bu Eka dulu harus ngisi ya. Bu Dinar dulu. Oh, Bu Dina dulu lagi ya. Nah, Bu Dina, Bu Eka. Apa Pak Anang dulu? Bu Eka nggak apa-apa. Aku ya. Aku dulu ya, aku tengah ya. Ya, kamu tengah. Kondisinya tiba-tiba mati listrik. Listriknya mati. Emang nggak pakai mic ya? Emang nggak pakai mic? Emang nggak pakai mic? Harusnya pakai.
Assalamualaikum Ibu, Bapak, kami dari Universitas Sarjana Wiratama Mahasiswa. Kebetulan Pak Anang itu salah satu dosen pembimbing lapangan dari teman-teman KKN. Kami satu kantor dan nanti di tengah-tengah Bapak Ibu kita sama-sama untuk belajar bersama terkait mendongeng gitu. Nah, dikaitkan dengan bagaimana kita sebagai orang tua menyampaikan pesan yang penting begitu kan anak-anak, karena anak-anak ini kodratnya adalah bermain, kodratnya adalah mereka ingin sesuatu yang menyenangkan gitu. Ya, sebelumnya izinkan kami untuk menyapa terlebih dahulu kepada yang kami hormati Bapak Ibu Hukum yang hadir. Yang saya yaitu kalau saya membelakangi Bapak Ibu pengurus dari Dusun Soka dari Dusun Soka, ibu-ibu yang hari ini hadir berkenan hadir untuk mengikuti ini kegiatan rutin setiap bulan ya Bu. Setiap bulan. Ya, terima kasih. Mohon izin untuk kami nanti belajar bersama dengan ibu-ibu di sini. Dan juga tak lupa teman-teman KKN yang sangat kami banggakan. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan. Jadi Ibu, nanti ada 3 materi yang nanti akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah berkaitan dengan pendidikan seksual. Kemudian yang kedua berkaitan dengan bagaimana pengasuhan, ya nanti akan disampaikan oleh Bu Eka. Terlebih anak-anak kita ini ada di era teknologi. Kemudian yang ketiga bersama Pak Anang nanti kita akan belajar bersama untuk mendongeng dulu. Nah hari ini kita akan belajar dongeng. Apakah Bapak Ibu sampai hari ini dengan putra-putranya di rumah mendongeng? Betul. Pastinya malah justru kebalikannya kita didongengin oleh TV. Iya. Jadi TV-nya nyala, kita sudah sare, TV-nya masih mendongengkan kita. Ternyata juga, jadi Bu salah satunya apa Bu? Salah sama HP toh sekarang. Oh iya, salah sama HP juga lepas sekali. Karena memang anak-anak ini di eranya teknologi. Inilah yang nanti bersama-sama harapannya kita populerkan kembali bagaimana mendongeng tersebut kepada anak-anak, karena anak-anak itu kodratnya adalah bermain, mereka senang sesuatu yang berbeda gitu dan yang menarik. Maka kita mencoba hari ini untuk belajar bagaimana kita menyampaikan yang menarik di hadapan anak-anak. Saya kita bisa diperhatikan. Ternyata Ibu sampai sekarang ini banyak sekali tindak kekerasan seksual yang ditadarkan ke anak-anak. Terlebih daerah istimewa Yogyakarta ini semakin tahun semakin meningkat dan targetnya adalah anak usia dini. Mengapa Pak anak usia dini? Anak usia dini itu usia 2 sampai 6 tahun. Kenapa Bu? Kenapa targetnya anak-anak? Betul, anak-anak masih bisa diiming-imingin. Anak-anak masih bisa ya kamu tak bohongin ya, nggak boleh cerita-cerita ini ya, nah seperti itu. Terus mereka dianggap lemah gitu. Nah maka dari itu kita sebagai orang tua harus menanamkan ini pada anak-anak. Nah bagaimana caranya? Nanti kita akan kupas tuntas. Kemudian kita menyampaikan pendidikan seksual ini yang efektif seperti apa dan nanti kita akan berlatih bersama. Lanjut. Nah latar belakangnya apa kok
kok kita harus berlatih ini Bapak Ibu? Karena pertama anak-anak ini adalah mereka aset bangsa. Mereka adalah calon-calon ke depan tuh menjadi pemimpin-pemimpin gitu ya. Namun karena tadi yang disampaikan Ibu tadi, sekarang era teknologi dan era digital yang luar biasa berkembang. Bagaimana perkembangan anak-anak gitu. Ditambah lagi peran dari orang tua yang sekarang ini sibuk ya, bapak ibu juga berkarya gitu, sehingga anak-anak ini seringkali di rumah sendirian atau bahkan dengan pengasuh gitu. Tapi perhatian mereka ini kurang dengan anak tersebut. Nah, tadi yang disampaikan bahwa ternyata pendidikan seksual ini dirasa itu masih tabu dan dianggap hal yang saru gitu, untuk disampaikan. Nah, ternyata ini harus disampaikan, ibu-ibu harus disampaikan dan mengubah untuk ini tuh sebenarnya tidak tabu gitu. Ini harus disampaikan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk agar anak-anak kita tadi tidak menjadi individu yang lemah, tapi mereka bisa membentengi diri gitu, agar kalau main di luar mereka bisa, oh ya ada sesuatu yang ini tidak baik, aku harus seperti apa. Nah, itu harus disampaikan kepada anak-anak. Siapa? Lanjut Bu. Nah, ini sebagai peran orang tua, ini adalah memang kita harus terlibat baik ayah maupun ibu gitu. Jadi tidak hanya ibu saja yang terlibat dalam pengasuhan, ayah juga harus terlibat. Nah, ini terkait dengan makna seksualitas. Lanjut saja Bu Eka. Next. Nah, apakah ibu-ibu siap untuk beraksi? Beraksi untuk kita ini loh Bu, memberikan informasi kepada anak-anak. Insya Allah siap. Siap ya. Nah, kalau nanti saya ingin mengajak kita kekompakan nih. Kalau kami menyampaikan tindak kekerasan seksual, kita sama-sama bilang stop gitu ya Bu ya. Nanti tangannya membuka seperti ini. Tindak kekerasan seksual stop. Ya seperti itu. Tindak kekerasan seksual stop. Nah, sekarang saya tanya, seksual itu apa? Pendidikan seksual itu berkaitan dengan apa saja ya Bu? Perbuatan tidak menyenangkan. Itu kalau ini ya kekerasannya ya Bu ya. Tapi kalau makna dari seksualitas itu sendiri, jadi ternyata seksualitas itu tidak hanya berhubungan dengan aktivitasnya saja, tapi seksualitas itu adalah menyampaikan terkait perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Oh, bagaimana sih perbedaan tubuh antara laki-laki dan perempuan itu masuk dalam pendidikan seksual. Kemudian menyampaikan terkait tahap perkembangan dari anak-anak, remaja sampai dewasa. Nah, anak-anak secara tubuh, secara fisik mungkin anak-anak masih sama, tapi oh ya kalau perempuan itu rambutnya lebih panjang. Kemudian penampakan secara fisik kalau perempuan itu menggunakan rok seperti itu ya. Nah, itu bisa disampaikan ke putra putrinya. Nanti sewaktu remaja, nah ini kan juga ada perubahan tubuh ya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau laki-laki itu udah muncul jakun, suaranya berubah gitu. Nah, ini juga harus melibatkan ayah.
Jadi sewaktu anak ini remaja, ya laki-laki, nah nanti ibu-ibu ini harus mengajak ayah, ya anak dhewe wis mulai remaja loh. Nanti ayah yang menyampaikan juga ke adik ya, misalnya gitu ya, menyampaikan bagaimana perubahan yang terjadi gitu. Karena pastinya ayah yang mengalami gitu ya, karena remaja itu juga dia mau balik itu pasti ada apa kalau laki-laki Bu, mimpi basah. Nah itu yang mengalami kan laki-laki gitu ya. Jadi ayah harus menyampaikan itu kepada putranya. Nah yang putri juga seperti itu, mau remaja, organ reproduksinya sudah kuat, maka dia setiap bulan mengalami yang namanya menstruasi. Nah itu juga harus disampaikan juga gitu, sehingga anak itu tidak kaget. Kemudian berkaitan juga bagaimana cara menjaga dan merawat gitu. Jadi menjaga kebersihan dari organ reproduksi gitu kan, itu juga harus disampaikan. Kalau perempuan tuh ya pakai celananya tidak boleh ketat karena sesuai dengan kesehatan ya, semakin ketat celana yang digunakan itu juga tidak baik untuk kulit gitu ya. Jadi sirkulasi udaranya itu juga tidak lancar, maka itu juga disampaikan karena itu menjaga kesehatan dan kebersihan gitu. Nah ternyata pendidikan seksual itu tadi itu Bu, itu banyak, tidak hanya terkait dengan kegiatannya saja, tapi berkaitan dengan tadi yang disampaikan di awal tadi. Nah oleh karena itu ini penting disampaikan kepada anak-anak. Terlebih bagaimana penyebutan. Nah selama ini penyebutan untuk anak laki-laki, untuk organ reproduksinya, ibu-ibu menyampaikan ke putranya apa Bu? Penis, leres sekali Bu. Gitu. Tapi selama ini banyak sekali yang diistilahkan ya Bu. Istilahnya apa Bu? Iya, ada yang makro, ada yang titik, gitu ya. Ada yang apa lagi? Belalai, ya gitu. Nah ternyata itu tidak benar. Jadi sama seperti kita menyampaikan, oh ini kepala dek, ini tangan, ini dada, ya ini adalah penis kamu. Harus dijaga. Tidak boleh ada yang melihat saja tidak boleh, apalagi nyentuh. Sehingga sejak awal anak-anak itu harus dilatih rasa malu. Paling tidak keluar dari kamar mandi harus diblebet malu. Maka sampaikan ke anak laki-laki, dek harus jaga bagian depan celana kamu dan bagian belakang celana kamu. Tidak boleh ada yang melihat apalagi menyentuh. Nah itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan ditambah dada bagian depan, tidak boleh ada yang menyentuh gitu. Jadi yang terlindung baju dalam. Ya, bagi anak perempuan juga itu harus dijaga. Maka sejak dini harus dilatih memiliki rasa malu. Paling tidak keluar dari kamar mandi harus belebutan handuk gitu. Sehingga mereka nanti akan terbiasa. Yang melihat aja nggak boleh, apalagi nyentuhnya gitu. Maka pertama yang harus kita kenalkan adalah ini Bu, rasa marah ya, ekspresi marah, ekspresi seneng, ekspresi takut itu harus diperlihatkan ke anak-anak. Terlebih ekspresi marah. Kalau nanti ada yang menyentuh bagian dada depan, celana belakang, kamu harus marah. Melotot dek, gitu. Gimana Bu marahnya Bu? Ayo, wah gitu Bu, iya keren, melotot
dia melotot gitu ya. Kenapa? Karena yang saya punya Bu, orang-orang yang memiliki pikiran jahat atau kotor itu suka sekali dengan anak-anak yang malu-malu kucing. Jadi kalau anak-anak ini malu atau dia perilakunya malah tidak tegas, itu jadi sasaran yang empuk. Maka kita harus memberikan contoh bagaimana ekspresi marah, melotot, tegas, bilang aku tidak suka. Jadi sampaikan dan berikan contoh itu kepada anak-anak. Kemudian tadi sampaikan mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh. Gitu. Nah, sentuhan yang boleh sama sentuhan yang tidak boleh. Sekarang kita praktekkan ya Bu Ibu. Nyuwun sewu kalau saya mengajak jabat tangan Ibu ini, boleh Ibu? Nyuwun sewu. Nah, ini boleh nggak Bu jabat tangan? Boleh. Tapi hati-hati Bu, ya nanti praktekkan ke anak-anak. Kalau ada yang nyentuhnya mulai harus tarik deh. Kalau nanti ada yang ngajak salaman, tapi salamannya agak los, tanganmu cepat-cepat tarik, bilang aku tidak suka. Atau jabat tangannya yang dalam di kelitik-kelitik. Contoh ya Bu ya, contoh ya. Nah, kelitik-kelitik ini Bu. Cepat-cepat ditarik. Oh, nanti ada yang megang kepalamu di sekolah gini, boleh nggak? Boleh, karena itu mungkin dia sayang sama kamu, pinter gitu. Tepuk pundak, oke. Tapi hati-hati kalau sudah mulai di raba. Nah, itu harus langsung aku tidak suka. Gitu. Ajarkan itu kepada anak-anak. Nah, sekarang saya ingin mengajak ibu-ibu dan bapak di sini untuk menyanyikan lagu, ya, sentuhan yang boleh sama sentuhan yang tidak boleh. Ini nanti oleh-oleh yang bisa disampaikan ke putra putrinya di rumah selain nanti kita mendongeng, gitu ya. Sentuhan boleh itu kita sentuhan boleh kepala tangan kaki, karena sayang tepuk ininya ya, dadanya ya, karena sayang begitu ya Bu ya. Untuk nanti dia bisa tertanam gitu ya, mana sentuhan yang boleh, mana sentuhan yang tidak boleh gitu. Nah, ini salah satu cara agar mereka nanti bisa mengetahui gitu ya, bagian tubuh mana ini yang harus mereka jaga gitu. Nah, ini juga peran penting kita untuk menyampaikan kepada putra-putri plus juga anggota keluarga, ya, anggota keluarga inti itu siapa saja, anggota keluarga yang terdekat itu siapa saja. Terdekat itu ada simbah, ada kakek, gitu, ada nenek, gitu, simbah kakek, simbah putri, om, tante, gitu kan, itu adalah keluarga terdekat. Keluarga jauh itu yang mungkin sesekali pernah datang tapi tidak setiap kali itu bertemu gitu. Orang asing gitu ya, nah itu juga harus disampaikan siapa kira-kira orang asing yang ada di sekitar kita, misalnya tukang siomay. Misi ya Bu, misi. Sudah menyampaikan apa sih kekerasan seksual, gimana sih bahaya untuk anak dan
apa tadi perilaku seksual, terus sampai lagu-lagunya ya Bu, nanti ya mungkin ada cucunya, ada anaknya gitu sampai buat olah-olah belajar sedikit cara kita. Terus sedikit saya mimpi Bu terkait sekarang yang punya cucu kelahiran tahun sebelum ngomong cucu, siapa tahu ibu itu? Saya masuk dulu kita sering banget dengar ibu itu siapa, simbol itu siapa, mama itu siapa, walaupun itu kadang-kadang simbol dibilang simbol dibilang ibu, ada nggak? Mamanya dibilang mama, mbaknya dibilang ibu, kata ibu. Tapi di sini saya coba luruskan dari Wikipedia, ibu adalah orang tua perempuan dari seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Jadi kan ya maaf, mungkin memang sehari-hari sama Simba, akhirnya ibunya ya Simba. Terus ibu memiliki peranan yang penting bagi anak-anak, dan tanggung ibu dapat diberikan untuk perempuan yang bukan orang tua kandung. Jadi ya, namun mungkin ada yang ibunya harus kerja jauh, anak-anak bersama budeknya, bersama mbahnya, yang bisa tetap ibu. Karena dia berperan sebagai seorang wanita yang membersamai anak-anak. Sedangkan anak-anak itu siapa sih, gitu ya? Mungkin kita udah biasa yang ngomong, oh kalau lahir itu ya anak, oh kalau anak kecil ya anak, kayak gitu ya. Tapi anak-anak itu kalau diartikan di Wikipedia itu jadi itu nanti di Google, seorang laki-laki ataupun perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas. Tadi Bu Dina sempat menyampaikan sedikit ya, tanda pubertas tadi apa Bu, menstruasi kalau perempuan, kalau laki-laki sudah inti basah. Jadi mungkin di sini berarti anak-anak yang belum mengalami itu masih bisa kita sebut anak-anak. Berbeda dengan anak yang punya ibu punya anak sudah umur 50 ya tetap anak gitu. Tapi yang di sini kita bahas adalah anak-anak yang tadi sama Bu Dina sampai dinyanyiin lagunya dari kecil, cucunya, anaknya gitu biar bisa menjaga diri. Oke. Di era global sering kita sebut ya, kids zaman now. Sudah pernah dengar ya Bu? Cucunya atau anaknya ngomong kids zaman now? Sudah pernah dengar? Atau sering ngomong dirinya Bu? Atau anaknya? Nah, itu karena sebenarnya kita tuh sudah hidup ya, ada di 5 generasi manusia. Di situ dari tingkat lahirnya Bu, ada yang lahirnya tahun 1946 sampai 1960, itu ikut generasi baby boomers. Terus buat bapak ibu yang lahirnya di generasi kelahiran 1961 sampai 1980 itu generasi X. Terus anak-anak yang sekarang lahir itu mereka dari 2011 sampai 2024 itu masuk di generasi Alpha. Ada yang anaknya di generasi Alpha, ada yang cucunya di generasi Alpha. Gimana sih itu anak-anak sekarang harus ditanggapi? Karena secara nggak langsung sekarang banyak ya simbol yang ngomong anak, simbol yang ngomong cucu gitu. Ibu ada juga ibu yang ngomong langsung gitu. Cuma next. Sebenarnya kenapa tuh yang bikin beda? Kenapa yang bikin sering kok berdebat simbol sama ibunya sama anaknya, simbol sama anaknya. Kadang-kadang ada perbedaan pendapat ya Bu. Karena emang era-era itu tuh mereka pembawaannya beda-beda kayak gitu. Terus kayak misalnya nih buat bapak ibu yang lahir 1946 sampai 1960 konten dulu Pak, konten dulu. Kalau mungkin lebih muda lagi ya, 61 sampai 1980 di generasi X itu merupakan individu yang lahir di antara tahun 1991 sampai 80. Biasanya di tahun ini memiliki tujuan untuk membahagiakan diri sendiri dan tidak sekedar dalam mengemban pernikahan. Jadi banyak, mohon maaf, ada yang pas dilamar langsung nggak mikir-mikir jauh tentang karir mungkin waktu tahun itu. Tapi beda lagi sama anak generasi next Bu. Umumnya anak-anak yang lahir tahun 81 sampai 94 ini kayak saya nih Bu, saya 91 memiliki ambisi yang kuat buat menguasai semua bidang, pengennya belajar, pengennya tahu dulu, pengennya belajar yang tinggi mungkin gitu. Beda sama ibunya dulu, mohon maaf, umur 21 dilamar ayo gitu. Pas saya, Bu, 25 loh ya, nunggu lulus, nunggu kerja. Itu era saya mungkin, tapi
Ini mungkin secara umum ya Bu, tidak semua sama, tapi secara umum. Nah mereka yang tahun 91 sampai 94 ini mereka dapat diandalkan dalam pemanfaatan teknologi. Jadi kalau ibu-ibu punya anak di umur kelahiran 81 sampai 94, mereka kalau misalnya ibu minta tolong, Mas, ikilin ngetik dia sakit banget, sakit ya. Terus ibu banyak minta tolong gitu sama anaknya, karena mereka lebih menguasai itu, karena mereka disebut generasi milenial. Selanjutnya generasi Z, itu yang lahir di 95 sampai 2021. Mereka lebih digital lagi Bu. Terus mereka tumbuh dalam keadaan internet, apa namanya, baik internet maupun teknologi lebih canggih lagi dari yang generasi sebelumnya. Nah yang paling baru, anak-anak yang generasi alpha ini yang lahir di atas tahun 2012 sampai dengan tahun ini dan sampai tahun 2025 Bu. Mungkin kalau ibu ketemu anaknya sama cucunya ya Bu. Nah itu anak-anak ini tuh kayak gimana sih, lanjut Bu. Nah tadi karena anak-anak generasi alpha itu adalah yang lahir menjadi generasi alpha, mereka memiliki keunggulan berupa teknologi yang lebih maju pesat. Jadi misalnya nih, ibu atau si mbak megang handphone, belajar pun seminggu juga lupa, 3 hari belum tentu ingat. Tapi anak-anak yang cucunya ini malah buka YouTube baru sekali, besok udah bisa lagi ya Bu. Malah ngajarin mbaknya mungkin ya, atau ngajarin ibunya gitu ya. Nah itu memang mereka tuh keunggulannya, mereka tuh lebih pesat dalam mempelajari teknologi. Terus dan juga orang tua yang memiliki anak generasi alpha cenderung royal. Oh musimnya HP ya, tak tuangnya HP ya, dan anteng ya nggak Bu. Oh anak-anak laptop nih, musimnya laptop nih, soalnya main TV. Kalau di TV ya Bu, mau nonton YouTube kecil, nonton YouTube nggak segampang di laptop. Oh anaknya dikasih laptop, lebih mudah nggak membelikannya. Kalau kita mikir 2 kali, tapi buat anak mikirnya langsung ya, besok pas orang duit tak tuangin. Oke, bedanya gitu. Terus keunggulannya anak-anak ini adalah satu, mereka yang generasi terdidik, dalam artian lebih mudah sekolah ya Bu, lebih mudah diajari, lebih mudah paham, lebih banyak tanya buatan Bu. Mungkin orang tuanya dulu nggak ahli tanya loh ya. Kok cucunya ini tanyanya 1, belum dijawab udah tanya 2, belum dijawab udah tanya 3, si mbaknya bingung nggak mau jawabnya. Nah karena memang mereka di generasi ini cerdas sekali ya. Selain tadi teknologi juga semakin dimanjakan. Dimanjakan tuh bukan karena ada, kalau nggak ada ya pasti kan akhirnya loyal aja. Dulu pas bapakmu ada nih mau beli mikir, tapi ini pas cucunya terus tuh oke dia bodoh dulu. Nah ini yang terjadi ya. Nah tapi karena kemudahan itu, si mbah mudah beliin handphone ke anak cucunya, ibu sama bapak karena kerja, cucunya ya udahlah ayo ada laptop. Itu ada resiko-resiko yang dihadapi juga Bu. Satu, tadi kayak Bu Dinar sempat menyampaikan gimana caranya biar anak-anak terhindar dari seks bebas. Nah itu, atau perilaku seksual yang tidak menyenangkan. Itu karena anak-anak generasi alpha ini karena teknologi mudah, mereka mudah terpapar konten pornografi. Maaf, lihat TikTok, ngertinya tadinya kalau baju dalam kan nggak boleh dilihat ya Bu, ini pakainya TikTok, ya nggak? Kalau baju ini nggak boleh sentuh, ternyata joget-joget cowok sama cewek kayak gitu. Yang itu lebih mudah, kalau mereka salah mengartikan, lebih mudah terpapar pornografi. Terus mereka beresiko menelan mentah-mentah konten. Gampang ya buka YouTube, gampang ya buka TikTok. Salah-salahnya nggak didampingi, kayaknya nggak apa-apa jadi pegangan tangan, kayaknya nggak apa-apa ya salaman atau di lulus rambutnya kalau ada jogetan yang kayak gitu. Terus mereka rentan terkena stres. Pernah nggak Bu anaknya bilang, mah beliin apa ya mobil-mobilan, beliin mobil-mobilan, soalnya lagi tren di TikTok, lagi tren di Instagram. Nggak cuma mainan tapi makanan. Yang lagi hits makanan apa? Kalau aku nggak dibeliin ini kok aku sedih banget ya, stresnya banget gitu. Cuma gara-gara lihat mie ayam itu enak banget, kalau aku nggak dibeliin nggak mau. Yang lagi ngetren krufel atau apa ya? Yang lagi ngetren krufel waktu itu, bubatan, boba atau apa nggak dibeliin marah.
kok aku nggak dibeliin ya, padahal pengen bikin TikTok misalnya gitu. Oke. Terus karakter negatifnya anak-anak era saat ini tuh apa aja sih? Mereka pengen instan, terus kurang sosialisasi, tergantungan sama gadget, nggak makan nggak apa-apa, yang penting pegang handphone, atau mau makan tapi sambil megang handphone, syaratnya gitu ya biasanya. Terus tipsnya gimana Bu? Kayak gitu. Makanya sekarang mungkin agama yang dekat ya Bu, tidak cuma Islam tapi mungkin non-Islam juga mulai mendekatkan, yaitu menanamkan norma agama sejak dini. Terus membimbing anak-anak dalam berbagai hal. Orang tua harus jadi role model untuk anak-anaknya, kayak gitu. Kita nyontohin yang sopan, kita ngomong yang sopan. Mungkin kita lebih ngabarin lagi anak-anak yang pengen lihat konten kayak gitu ya Bu ya. Terus kita bisa batasin mana yang boleh ditonton, mana yang enggak. Terus memilih gaya parenting yang baik. Parenting yang baik itu kayak gimana sih? Mungkin dulu sama anaknya jarang ngobrol, tapi sekarang sama cucunya jadi sering ngobrol. Karena emang harus ditanyain, kalau enggak kok besok cuma lihat handphone aja. Gitu. Terus menciptakan iklim keluarga yang positif, memberikan permainan yang tepat untuk perkembangan psikologi anak, mengasah kemauan maupun kemampuan berjuang pada si kecil. Ada nggak Bu yang masih ngasih syarat, misalnya mau nonton YouTube boleh, tapi berhitung dulu, ada nggak Bu? Ada, kayak gitu. Itu bisa dijalanin. Mah mau nonton YouTube boleh, nanti hari Sabtu kalau sekolahnya teratur, mau berangkat sekolah nggak pakai bolos misalnya. Terus kerjain tugasnya full misalnya. Mah boleh nggak nonton YouTube? Bu boleh nggak nonton YouTube? Boleh. Nanti kalau hafalan satu doanya udah hafal misalnya gitu. Ya mungkin kebiasaan dari yang simple aja, tapi mereka diteraturin kayak gitu biar karena semua mudah, biar mereka ada tantangan. Terus membiasakan anak untuk bersosialisasi, minimal tahu lah ya omnya yang mana, bulunya yang mana, nanti terus sopan santun seperti apa, saling itu seperti apa. Tadi walaupun itu ada batasnya ya Bu ya, yang udah dicontohkan Bu Dina kayak gitu, salam, sapa itu juga utama, perlu dikasih tahu ke anak. Nah mungkin itu sedikit wacana lah untuk nyambung tadi ke Bu Dina menjaga anak-anak. Kenapa kok anak-anak dijaga, tapi anak-anak sekarang ini seperti apa? Saya nyambung sedikit ya Bu ya, bedanya sama anaknya, ibunya atau neneknya seperti apa. Mungkin itu pemaparan sedikit dari saya. Nanti saya lebih belajar lagi sama ibu, sama si Mbak yang ada di sini. Gitu. Lanjut ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Mohon maaf ibu saya di sini. Jadi tadi setelah Ibu Nina menjelaskan tentang pentingnya anak-anak itu harus menjaga diri dari kejahatan yang mengancam dunia. Selanjutnya terkait dengan Ibu Eka sudah menjelaskan tentang bagaimana cara kita mendidik anak di generasi alpha. Dan selanjutnya ini saya ingin mengkombinasikan di antara dua materi tersebut, yaitu bagaimana cara kita menanamkan atau mengajarkan nilai edukasi pentingnya menjaga diri atau self protection, ya, menjaga diri dari kekerasan seksual yang mengancam di luar sana, yaitu dengan cara mendongeng. Nah, seperti halnya yang sudah disampaikan oleh Ibu Dina tadi, bahwa anak-anak adalah anak-anak itu masih hal yang suka menyenangkan, suka bermain. Nah, oleh sebab itu saat kita ingin mengajarkan atau menanamkan nilai-nilai kepada anak, alangkah baiknya dengan cara-cara yang menyenangkan pula. Salah satunya yaitu dengan cara mendongeng, ya. Dulu saya mendongengkan saya, ibu saya baik dengan saya, bapak saya baik dengan saya, ibu saya baik dengan saya, karena saya didongengkan. Karena dongeng itu merupakan wujud kedekatan emosional antara si anak dengan yang mendongengkan, ya. Emosional di sini adalah kedekatan hati, kedekatan jiwa, ya, bukan emosional yang marah, tapi emosional kedekatan suasana hati. Nah, untuk di sini dari penelitian dongeng adalah suatu hal yang menyenangkan, ya, bagi anak. Melalui dongeng mereka atau anak-anak dapat berimajinasi menjadi apa saja, bahkan melalui dongeng dapat membentuk karakter anak. Selain itu, dongeng juga dapat mengoptimalkan perkembangan karakter dalam mencapai
kematangan berpikir. Misalnya hal film kartun, mobil yang bisa bicara, kemudian binatang bisa bicara, itu adalah imajinasi anak itu muncul. Walaupun menurut pandangan orang dewasa bahwa tidak mungkin binatang bisa bicara. Cerita, media dongeng, kemudian ada suara pendukung. Untuk isi cerita dongeng itu mampu membawa nilai positif bagi anak. Cerita dalam dongeng dapat berisi tentang kejujuran, kedisiplinan, keberanian, tolong-menolong, dan keteladanan. Misalnya untuk anak usia 3 tahun itu dia lebih suka menyukai cerita tentang binatang. Kemudian anak yang berusia 8 tahun dia lebih suka cerita-cerita tentang cerita kepahlawanan. Ini merupakan dari itu isi cerita. Nah, isi cerita karena ini sesuai temanya adalah bahwa kita perlu menanamkan nilai pendidikan tentang seksualitas, ya seksual, maka kita bisa mengangkat cerita-cerita tentang itu, cerita tentang bagaimana cara kita menjaga diri. Misalkan di luar sana ada orang yang dikenal dan mau menculik kita atau mau jahat pada kita, bagaimana cara kita menjaga diri? Nah, itu nanti kita bisa membuat tema tentang hal tersebut. Kemudian selanjutnya media dongeng. Media dongeng pada umumnya kita bisa menggunakan buku, bisa menggunakan boneka, dan bisa menggunakan alat yang ada di sekitar kita. Kalau misalkan buku kita bisa menggunakan buku-buku yang ada di toko buku. Nah, khusus untuk buku, sebelum kita memberikan kepada anak-anak, alangkah baiknya kita sebagai bisa layak contoh atau tidak. Nah, oleh sebab itu kita perlu menyaringnya terlebih dahulu. Kita membaca dulu apakah ada gambar, misalkan ternyata di dalam buku ini ada gambar yang tidak layak untuk anak-anak, ada percakapan yang tidak layak untuk anak-anak, ada ucapan tokoh yang tidak cocok untuk anak-anak. Itu oleh sebab itu kita perlu membaca lebih dahulu. Kalau dirasa cocok, maka itu bisa diberikan dari anaknya. Sebagai salah satu contohnya, walaupun ada buku cerita yang tokohnya adalah anak-anak, namun buku tersebut belum tentu itu cocok untuk anak-anak. Sebagai salah satu contoh novel yang sudah saya baca, di situ tokohnya adalah anak-anak SD sekolah dasar. Anak namanya Wayan Manik itu sebagai tokoh utamanya dan juga bersama temannya. Itu tokohnya adalah siswa sekolah dasar. Nah, di sini tokohnya Wayan Manik ini dia mendapatkan kekerasan yang bertubi-tubi, guncangan kehidupan bertubi-tubi. Misalnya disebutkan bahwa si Wayan Manik harus putus sekolah. Bahasa salah satu ada orang bule di situ ya. Di dalam cerita itu disebutkan Wayan Manik istilahnya ada kayak diperkosa itu ya, diperkosa oleh orang bule. Dan dia hidupnya terus semakin hancur nih, semakin hancur, tidak sanggup lagi hidup, dan ditambah lagi ibunya yang sakit-sakitan semakin parah dan ibunya akhirnya meninggal. Nah, sebab itu Wayan Manik sudah tidak mampu hidup, dia akhirnya bunuh diri di tengah laut. Nah, ini walaupun tokohnya adalah anak kecil, tapi cerita ini tidak tepat untuk anak-anak. Jadi cerita ini tidak masuk kategori sastra anak, ya. Karena sastra anak adalah suatu karya sastra yang dibuat atau ditujukan kepada anak-anak. Yang mengkonsumsi adalah anak-anak. Oleh sebab itu temanya harus sesuai dengan tema anak-anak, isi cerita harus sesuai dengan anak-anak, harus sesuai kepribadian anak, intelektual anak, kecerdasan anak, psikologis anak. Itu di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah saya menggunakan buku karena sekarang teknologi sudah semakin canggih. Kita bisa menggunakan handphone. Handphone kita bisa mengunduh aplikasi ini ya di Google ya. Kita klik aja dongeng apa, itu nanti akan banyak muncul di melalui Google itu. Dan kita bisa menggunakan boneka. Boneka juga bisa kita gunakan sebagai media mendongeng. Selanjutnya adalah kita bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitaran kita. Salah satu contohnya adalah misalnya kita menggunakan ini daun ketela pohon. Daun ketela pohon kan ada batang ranting daunnya itu ya. Itu kita bisa buat wayang-wayangan. Atau misalkan menggunakan daun pisang. Daun pisang yang daunnya kita buat kecil-kecil ya, kita pakai ini akhirnya dia menjadi rambut manusia. Itu bisa juga sebagai tokoh orang yang dikasih kayu gitu ya, itu bisa. Atau kita menggunakan alat peraga lainnya yang ada di situ. Jadi media dongeng itu kita bisa menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita. Kemudian suara pendukung. Kita dalam mendongeng itu perlu menggunakan suara pendukung ya. Dongeng itu harus sama dengan drama. Kalau berbeda dengan film, misalnya kayak sinetron yang ada di televisi, film ada di bioskop.
dalam menjalin komunikasi adalah komunikasi seperti halnya kehidupan sehari-hari, seperti halnya saat ibu-ibu sedang berbicara dengan tetangga, itu kan bicaranya kan natural, ya natural, intonasinya natural, seperti halnya saat bincang-bincang ya. Nah, berbeda dengan dongeng. Kalau dongeng itu dia bicaranya tidak natural, tapi intonasinya dibuat-buat ya, utamanya dengan ini ya drama. Misalkan pada suatu hari di hutan yang sangat lebat, di situ terdapat dua hewan buaya dan hewan kancil. Si buaya datang merangkak dengan pelan-pelan, dia ingin menangkap si kancil. Nah, itu adalah suara yang memang sengaja dibentuk untuk suatu dongeng. Dan misalkan tokohnya ada tiga, misalkan dua, kancil, buaya. Berarti kan kita harus membuat suara untuk kancil, kita harus bersama membuat untuk buaya. Dan kita juga harus membuat suara untuk diri kita sendiri sebagai pencerita. Beda dengan yang tadi yang sinetron ya. Nah, sinetron tidak mungkin dalam berkomunikasi dibuat-buat ya, tapi tetap seperti biasanya. Selanjutnya ini manfaat selanjutnya adalah mengembangkan kecerdasan emosi anak. Kegiatan mendongeng dapat mengembangkan kecerdasan emosional anak ya. Anak-anak akan lebih peka. Misalnya kita mengajarkan tentang nilai-nilai keteladanan, nilai gotong royong, dan nilai saling membantu, saling mengasihi. Kasihan dia jualannya belum laku, itu akan terbentuk kecerdasan emosional anak ya. Ada rasa iba, rasa tolong menolong. Kemudian menumbuhkan minat baca. Dan di sini keterampilan berbahasa itu ada 4. Menyimak, saat anak lahir adalah menyimak terlebih dahulu, kemudian berbicara, kemudian membaca, kemudian menulis. Nah, dengan kita mendongengkan, otomatis anak akan terinspirasi untuk membaca, kemudian mengembangkan karakter anak akan terbentuk karakter sesuai dengan pendidikan budi yang ada. Kemudian untuk media dongeng, ini tadi ada buku ya, ada buku. Kemudian kita bisa menentukan judulnya, kita bisa menyebutkan judulnya, kemudian kita membacakan dongeng ekspresif, gunakan suara berbeda, kemudian ada efek drama, ajukan pertanyaan. Kita memang perlu mengajukan pertanyaan kepada anak-anak. Misalnya, bagaimana? Apakah kancil tadi bisa meloloskan diri atau apakah kancil diterkam buaya? Itu bisa kita ajukan kepada anak-anak ya untuk agar komunikatif. Kemudian ini sudah selesai ya. Ini materinya sudah selesai. Apakah Bapak Ibu berkenan untuk praktek mendongeng atau memang waktunya sudah habis? Ya habis ya. Oke. Jika habis ya apa? Jadi untuk praktek terima kasih ibu-ibu PKK gitu. Ibu-ibu PKK Dusun Soka. Saya Bu Dina, Bu Eka mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk dapat belajar bersama di sini ya, untuk dapat kenal bersama ibu-ibu PKK Dusun Soka. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata dari baik dari saya, Bu Dina, dari Ibu Eka atau dari mahasiswa KKN. Mengucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum, salam dan bahagia. Hari ini sudah selesai acara pengabdian masyarakat di Dusun Soka ya, Gunung Kidul, bersama Bu Eka dan Bu Dinar. Tadi sudah menyampaikan tentang teknik mendongeng, kemudian terkait tentang bagaimana pendidikan seksual, kemudian bagaimana terkait tentang mendidik anak di generasi alfa. Nantikan pengabdian masyarakat selanjutnya di tempat selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, dadah. Salam.